Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikut ini ada 15 soal P3K khususnya untuk guru agama Islam. Mudah-mudahan 15 soal ini nanti bermanfaat dan menambah referensi untuk kita semuanya. Namun jika ada kesalahan dalam pembahasan soal ini, mohon dikoreksi. Kita langsung saja bahas dari soal-soal berikut ini. Nomor 1. Perhatikan potongan surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Potongan ayat di atas berisi titik-titik. A. Perintah melaksanakan mujahadah an-nafs. B. Larangan berprasangka buruk. C. Perintah berperang melawan orang kafir. D. Larangan bersifat sombong. E. Perintah bersabar menghadapi cobaan. Jawabannya adalah B. Larangan berprasangka buruk. Nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berprasangka baik kepada orang lain dan diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan memiliki sifat di bawah ini, kecuali A. Gigih berusaha dan bekerja keras. B. Percaya pada kemampuan diri sendiri. C. Selalu berdoa dan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. D. Pesimis dalam menghadapi kehidupan. E. Tidak mengeluh atas semua kesulitan yang dihadapi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya kecuali adalah D. Pesimis dalam menghadapi kehidupan. Nomor 3. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Potongan ayat di atas menegaskan bahwa A. Orang-orang mukmin akan masuk surga. B. Orang-orang mukmin memiliki akhlak mulia. C. Orang-orang muslim saling tolong-menolong. D. Orang-orang muslim saling menghormati. E. Orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jawaban nomor 3 adalah E. Orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nomor 4. Surat yang membahas tentang perintah menutup aurat, yaitu surah titik-titik. A. Al-Ahzab ayat 33. B. Al-Ahzab ayat 39. C. An-Nur ayat 21. D. An-Nur ayat 24. E. An-Nur ayat 31. Jawabannya adalah yang E. An-Nur ayat 31. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya. Nomor 5. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu A. Ibnu Battuta, B. Ibnu Rushd, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, E. Ibnu Sirin. Jawabannya adalah Ibnu Khaldun, C. Nomor 6. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat utama dari kaum Muhajirin dan Ansor bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasul sebagai pemimpin umat Islam. Dalam perdebatan yang alot berhasil disepakati Abu Bakar sebagai pengganti Rasul. Kesediaan sahabat dan masyarakat Islam dipimpin oleh Abu Bakar ditandai dengan pernyataan atau ikrar ketundukan atau kesetiaan dan sokongan terhadap Abu Bakar. Pernyataan atau ikrar ketundukan atau kesetiaan dan sokongan terhadap Abu Bakar sebagai pemimpin disebut titik-titik. A. Baiat, B. Baqi, C. Ridho, D. Hudu. Jawabannya adalah Baiat, A. Nomor 6. Nomor 7. Teori masuknya Islam di Nusantara ada banyak versi.
yang paling mendekati kebenaran adalah dari A. Teori India, B. Teori Christian Snook Hargrove, C. Teori Mekah, D. Teori Buya Hamka. Teori masuknya Islam di Nusantara yang paling mendekati adalah teori India, A. Nomor 7, jawabannya adalah A. Nomor 8. Sistem suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Khalifah Abu Bakar terpilih secara aklamasi. Khalifah Umar menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar. Khalifah Utsman terpilih berdasarkan rapat Diwan Syuro yang dibentuk Khalifah Umar. Sedangkan Khalifah Ali terpilih atas desakan sebagian besar kaum muslimin setelah terbunuhnya Khalifah ketiga. Coba analisis kenapa terjadi perbedaan sistem suksesi pasca wafatnya Nabi. A. Urusan suksesi kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin. B. Sudah ada perintah dari Nabi tentang perbedaan memilih pemimpin. C. Sudah ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis mengenai masalah kepemimpinan. D. Nabi tidak pernah berwasiat mengenai siapa pengganti Nabi sebagai pemimpin. E. Tidak ada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis mengenai masalah pemimpin. Jadi nomor 8 tentang suksesi pasca wafatnya Nabi, yaitu jawabannya adalah A. Urusan suksesi kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin. Nomor 9. Tujuan pemerintahan dalam Islam pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan kebaikan serta memerintahkannya atau amar ma'ruf sejalan dengan misi utama kedatangan Islam ke dunia. Ketiga, menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pernyataan dari A. Abu al-A'la al-Maududi, B. Imam al-Ghazali, C. Yusuf Qaradawi, D. Abu A'la al-Muhammadi, E. Abu Ubaidah. Jawaban dari nomor 9 ini adalah A, ya, Abu al-A'la al-Maududi. Nomor 10. Amal soleh telah diajarkan dalam Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Adapun tahapan amal soleh adalah A. Tawakal, ikhlas, sabar, syukur, ridho. B. Ikhlas, sabar, syukur, ridho, tawakal. C. Tawakal, syukur, ridho, sabar, ikhlas. D. Sabar, syukur, ikhlas, ridho, tawakal. E. Sabar, ridho, syukur, ikhlas, tawakal. Jawabannya nomor 10 adalah A. Tawakal, ikhlas, sabar, syukur, ridho. Nomor 11. Di dalam surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Silih berganti malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Dalam konteks ayat ini, siapakah yang dimaksud dengan ulul albab? A. Seorang ulul albab senantiasa mengingat Allah dan kajian-kajian sampai menemukan hikmah. B. Seorang yang selalu bertafakur. C. Ulul albab, orang selalu meneliti dan mengkaji ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Seorang ulul albab memahami bahwa segala yang Allah ciptakan bisa dimanfaatkan. E. Ilmuwan yang memiliki akal budi. Jawaban nomor 11 adalah yang termasuk ulul albab. Yang dimaksud dengan ulul albab ini adalah A. Seorang ulul albab senantiasa mengingat Allah dan kajian-kajian sampai menemukan hikmah. Nomor 12. Penjelasan kata kursi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 sebagai kedudukan ilahiyah untuk mengendalikan semua makhluknya.
Luasnya kursi Allah memiliki makna ketak terhinggaan kekuasaannya. Karena itu, makna kursi pada ayat tersebut adalah kedudukan ketuhanan yang mengendalikan langit dan bumi beserta isinya. Juga mengisyaratkan bahwa semua benda itu terkontrol dengan baik. Demikian juga makna keluasan yang dimaksud bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi adalah bentuk pemahaman Al-Quran dengan menggunakan titik-titik. A. Takwil. B. Tafsir bil al-maksur. C. Tafsir di tafsir al-isyari. E. Tafsir bil al-ra'i. Jawabannya nomor 12 adalah pemahaman Al-Quran dengan menggunakan takwil. A. Nomor 13. Pada bulan Juni tahun 2018, Pak Ali membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk melunasi biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Ia berusaha pinjam kepada saudaranya dan juga kepada temannya, tapi usahanya tidak berhasil. Akhirnya ia terpaksa pinjam kepada Bapak Sukemi, yang dalam perjanjiannya mensyaratkan bunga 10% selama 1 tahun kepada Pak Ali. Sehingga pada bulan Juni 2019, Pak Ali mengembalikan pinjaman kepada Bapak Sukemi sebesar Rp5.500.000. Ilustrasi di atas adalah contoh transaksi riba titik-titik. A. Qard. B. Nasiah. C. Fadl. D. Yad. Jawaban nomor 13 adalah riba termasuk riba qard. A ya. Nomor 13 A. Qard. Nomor 14. Jika seorang yang memiliki daya emosi tinggi untuk mempertahankan hidupnya, dia tidak segan-segan melakukan tindakan yang agresif dan menyerang orang lain. Prinsip hidupnya biarkan orang menderita, yang penting hidupnya senang dan aman. Maka orang tersebut daya jiwanya yang dominan adalah titik-titik. A. Al-Ghadab. B. Al-Nafs. C. Al-Syahwat. D. Al-Aql. Jawabannya nomor 14 adalah Al-Ghadab. Nomor 15. Bu Andar sudah 5 tahun menjadi guru pendidikan agama Islam. Ia disenangi oleh siswa-siswinya karena semua penjelasan yang diberikan pada saat mengajar mudah dipahami. Selain itu, ia sering memotivasi siswanya untuk selalu giat belajar. Meski ia guru PAI, namun kemampuan bahasa Inggrisnya sangat baik. Karena itu ia pernah mewakili guru Indonesia dalam kegiatan kunjungan ke luar negeri. Dari uraian di atas, keterampilan abad 21, apa yang sudah dimiliki oleh Bu Andar? Jawabannya A. Komunikasi. B. Kolaborasi. C. Literasi. D. Inovasi. E. Berpikir kritis. Jawabannya adalah yang A. Komunikasi. Bu Andar ini telah memiliki kemampuan atau keterampilan abad 21, yaitu keterampilan komunikasi. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan 15 soal ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai tambahan referensi guna melaksanakan tes P3K tahap kedua. Semoga dan diberikan kesuksesan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.